Tim analis Sinteyong pantau laga Yordania versus Irak di pertandingan uji coba semalam. Duel Yordania versus Irak dalam laga bertajuk FIFA Matchday Oktober 2023 tersebut berlangsung di Amman International Stadium Yordania pada Selasa 17 Oktober 2023 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kedua tim bermain sengit sepanjang pertandingan hingga harus bermain imbang 2-2 di waktu normal. Namun pada akhirnya Irak yang menjadi calon lawan timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menang adu penalti 5-3 atas Yordania. Menurut laporan akun Instagram @garuda fanspage, tim analisis Sinteyong yang bernama Kim Jong Jin memantau laga Yordania versus Irak di laga uji coba itu dengan membawa kamera dan juga peralatan analisis lainnya. Tim analisis STY telah memantau pertandingan-pertandingan calon lawan untuk round 2. Tulis laporan akun Instagram @garuda fanspage dikutip Rabu 18 Oktober 2023. Laga Brunei Darussalam versus Timnas Indonesia menyisakan kekalahan pahit bagi tuan rumah. Dalam laga tersebut terlihat babak pertama Sinteyong mencoba memasukkan nama-nama yang biasanya dicadangkan menjadi starting 11. Sepertinya 3 gol yang tercipta di babak pertama tak buat pelatih Timnas Indonesia Sinteyong merasa puas. Sehingga pada awal babak kedua, pelatih asal Korea Selatan tersebut memasukkan kembali pemain yang biasa menjadi starter. Di antaranya adalah Asnawi Mangkualam yang masuk menggantikan Sandy Walsh. Sadil Ramdhani juga masuk menggantikan pencetak gol kedua Garuda Egy Maulana Fikri. Kemudian Shine Patinama yang diturunkan sejak menit pertama harus digantikan oleh Pratama Arhan. Selain lini belakang, mesin serang Garuda pun alami perubahan. Pemain abroad Timnas Indonesia Sadil Ramdhani masuk menggantikan Ricky Kambuaya. Hingga akhirnya bomber Persis Solo Ramadan Sananta mampu ciptakan gol terakhir skuad Garuda berkat tendangan jarak jauhnya. Gol cantik tersebut mengakhiri laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia dengan Brunei Darussalam dengan hasil akhir 6-0. Rizky Ridho jadi salah satu pemain muda yang cukup banyak pengalaman di skuad Garuda. Bersama Timnas Indonesia senior dia sudah mencatatkan 24 caps sejauh ini. Selain itu, pemain berusia 21 tahun tersebut merupakan bek andalan Persija Jakarta. Terkait karirnya, Rizky Ridho masih memiliki keinginan untuk abroad. Dia saat ini masih terikat kontrak dengan Persija Jakarta hingga tahun 2026. Namun dia tidak menutup peluang untuk bisa menambah pengalaman di luar negeri. Apalagi langkah tersebut bisa jadi modal penting untuk perkembangannya di masa depan. Pastinya ada untuk bermain di luar negeri. Semoga ada kesempatannya. Insya Allah saya bermain di luar negeri, kata Rizky Ridho. Dalam daftar susunan pemain Timnas Indonesia tidak ada 2 nama pilar penting skuad Garuda. Kedua pemain yang dimaksud adalah Elkan Bagot dan juga Dimas Rajab. Kedua pemain itu dicoret oleh pelatih Timnas Indonesia Sinteyong. Di samping itu, kedua pemain tersebut sebelumnya tampil selama 90 menit saat Timnas Indonesia membungkam Brunei Darussalam dengan skor 6-0. Bahkan Dimas Rajab mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Dan hanya 23 pemain saja yang bisa bermain dalam pertandingan tersebut. Meski begitu, sejauh ini belum diketahui alasan Sinteyong mencoret Elkan Bagot dan juga Dimas Rajab. Adapun Sinteyong memutuskan untuk membawa 25 pemain ke Brunei Darussalam. Itu pun Sinteyong harus meninggalkan Marcelino Ferdinand di Jakarta karena cedera. Pelatih Sinteyong memiliki banyak pekerjaan rumah usai Timnas Indonesia lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain seperti Egy Maulana Fikri tercatat 2 kali kehilangan bola. Kapten Fakhrudin Arianto juga nyaris blunder pada menit-menit akhir babak pertama. Dan beruntung Rahmat Irianto bisa membantu pertahanan, sehingga konsentrasi Hakimi Yazid sedikit goyah. Pada menit-menit akhir babak kedua, Sadil Ramdhani juga blunder setelah kalah perebutan bola dengan Hakimi Yazid. Lagi-lagi Dewi Fortuna berpihak kepada Indonesia, karena tembakan Yazid jauh dari gawang Hernando Ari. Kendati tidak seluruh masalah ini berasal dari pemain belakang, namun menjaga dan juga membantu pertahanan jadi tanggung jawab semua pemain. Kemudian masalah lain yang tampak adalah kesalahan oper. Jika momentum serangan tidak gagal, kesalahan oper ini bisa jadi kesempatan lawan melakukan serangan balik. Kesalahan oper ini tidak saja terjadi pada leg kedua, namun saat leg pertama di Jakarta juga terjadi. Ya, kelemahan-kelemahan itu perlu diperbaiki oleh Sinteyong, dan terutama Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan jika ingin lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana tahap kedua dimulai sejak 16 November 2023
hingga 11 Juni 2024 mendatang. Pelatih timnas Malaysia Kim Bangkun harus menahan malu setelah tim asuhannya kalah 0-2 dari Tajikistan, yakni di final Piala Merdeka 2023 yang dilangsungkan di Stadion Bukit Jalil pada Selasa 17 Oktober 2023. Terlebih, sebelum pertandingan Kim Bangkun sempat sombong sekaligus melempar sayur kepada Tajikistan asuhan Peter Sagan. Ya, di konferensi pers sebelum pertandingan, pelatih Tajikistan Peter Sagan mengatakan timnya datang ke Malaysia tidak dengan skuad terbaiknya. Penyebabnya karena ada banyak pemain yang tidak dilepas oleh sang klub. Kenapa Peter Sagan menangis sebelum pertandingan dimulai? Itu sikap yang buruk. Sebagai seorang pemimpin, saya tak akan berbicara seperti itu, kata Kim Bangkun. Namun apa yang terjadi di lapangan? Malaysia tumbang 0-2 di tangan Tajikistan. Dan kekalahan ini terhitung memalukan, mengingat pertandingan digelar di kandang sendiri. Setelah pertandingan, Kim Bangkun akhirnya meminta maaf kepada masyarakat Malaysia. Ia meminta maaf karena gagal memberikan trofi perdana untuk timnas Malaysia. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Malaysia. Kami tahu Anda menaruh harapan yang tinggi untuk memenangkan Piala Merdeka. Kami sudah tidak menjadi juara dan saya meminta maaf, kata Kim Bangkun. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.